Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fosan dengan NIM 0402020205 dengan mata kuliah Kriminologi dan Viktimologi kelas C5. Pada kesempatan ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Dr. Dejanggi SHMH, di mana dalam video sebelumnya beliau telah mengarahkan kepada kami untuk menjawab 4 pertanyaan yang dimana dalam video tersebut beliau membahas 2 materi, di mana dalam materi pertama yaitu membahas mengenai etiologi kriminal dan yang kedua ialah korban kejahatan. Nah, dalam pembahasan etiologi kriminal beliau membuat satu pertanyaan di mana dalam pertanyaan itu berisikan tentang apa yang dimaksud dengan etiologi kriminal dan fokus di etiologi kriminal. Nah, etiologi kriminal menurut saya ialah merupakan studi yang mempelajari tentang asal muasal, sedangkan etiologi kriminal ialah ilmu yang menyelidiki atau membahas asal-usul sebab musabab kejahatan. Sedangkan fokus studi etiologi kriminal yakni fokus perhatiannya pada kejahatan dan pelanggaran kejahatan itu sendiri, dan kenapa orang lain tidak melakukan kejahatan itu. Kemudian pertanyaan lanjutan mengenai korban kejahatan. Nah, apa yang dimaksud dengan pengertian korban? Pengertian korban ini terdiri dari 3 pendapat ahli, yang dimana menurut Arif Gosita, Bambang Wuluyo, dan yang terakhir adalah Mulyadi. Arif Gosita menganggap bahwa korban ialah orang yang menderita jasmani dan rohani, yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan berkepentingan hak asasi yang dirugikan. Kemudian Bambang Wuluyo menganggap bahwa korban ialah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda, atau mengakibatkan mati atau perbuatan usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang lainnya. Kemudian yang terakhir menurut Mulyadi, dia menganggap bahwa korban ialah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa Arif Gosita dengan penjabaran berkaitan dengan pengertian korban itu secara lebih sederhana, sedangkan Bambang Wuluyo itu lebih luas, dan terlebih-lebih lagi menurut Mulyadi yang lebih luas. Nah, kemudian pasal berapakah yang ada dalam perundang-undangan mengenai korban? Nah, pasal dalam korban merujuk pada undang-undang itu tertera pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang tertera pada pasal 1 ayat 3. Nah, kemudian pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang terakhir itu ialah pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, pertanyaan terakhir ialah peranan korban dalam kejahatan. Yang pertama itu terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri, kemudian yang dapat merugikan mungkin akibat kerjasama korban dan pelaku, dan yang terakhir ialah korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi, tidak ada provokasi dari pihak si korban. Nah, sekira demikian dari jawaban saya. Bila mana ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya.
Wabillahi wali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.